Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi tulis. Sebelumnya, komunikasi adalah penyampaian pesan atau pertukaran informasi melalui lisan atau tulisan. Lisan atau tulisan disebut dengan media penyampaian pesan atau informasi. Dari definisi komunikasi tersebut, terdapat media penyampaian tulisan yang disebut dengan komunikasi tulis. Komunikasi tulis yaitu pertukaran informasi atau pesan melalui kata-kata tertulis. Dari kata-kata tersebut, pengirim menyampaikan pesan dengan tulisan dan dapat ditafsirkan oleh penerima. Contohnya, email, surat, artikel, postingan media sosial, dan pesan teks. Biasanya, komunikasi tulis bersifat formal dan terstruktur daripada komunikasi verbal. Lebih luas mengenai komunikasi tulis memiliki ruang lingkup yang mencakup berbagai bidang, tergantung dari tujuan pesan yang akan disampaikan. Bidang tersebut yaitu pribadi dan sosial, bisnis dan kerja. Bidang pribadi dan sosial yaitu untuk mengekspresikan emosi, ide maupun gagasan melalui surat atau postingan media sosial. Adapun bidang bisnis memainkan peran penting dalam komunikasi internal dan eksternal seperti email, promosi, proposal, dan sebagainya. Dan bidang kerja biasanya digunakan untuk membuat surat lamaran pekerjaan dan CV. Selanjutnya akan membahas pengertian dari surat lamaran pekerjaan, karena surat ini tergolong penting dan paling dibutuhkan dalam syarat melamar pekerjaan. Nah, untuk pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat yang diperlukan sebagai pelamar kepada seseorang yang memberikan suatu lowongan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal dan resmi, serta bersifat pribadi, karena surat ini dibuat oleh seseorang yang digunakan untuk menyampaikan informasi diri mengenai bidang pekerjaan dengan bahasa yang resmi atau baku. Maka dari itu, surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara resmi. Selain surat lamaran kerja, surat ini dapat digunakan sebagai surat permohonan, surat pemberitahuan, dan sebagainya. Setelah memahami pengertian dari komunikasi tulis dan surat lamaran pekerjaan, oleh pemateri selanjutnya akan membahas lebih dalam mengenai surat lamaran pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Ketika akan membuat surat lamaran pekerjaan, ada beberapa sistematika yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan adalah menulis tempat dan tanggal pembuatan surat. Tanggal dan tempat tersebut diletakkan di pojok kanan atas. Yang kedua ada lampiran dan hal. Yang kedua ini untuk memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya lamaran dilengkapi dengan identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar, maka ditulisnya juga menggunakan huruf misalnya lampiran titik 2 4 lembar. Kemudian yang ketiga ada alamat surat yang akan dituju. Tuliskan alamat kemana surat yang akan dituju dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, surat lamaran kerja itu termasuk surat dinas. Jadi, kita tidak menyurati seorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan tidak menggunakan kata kepada. Kemudian, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Kemudian, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Selanjutnya, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Alamat surat bukan kalimat, jadi jangan menggunakan titik di masing-masing baris akhir alamat. Kemudian yang keempat ada salam hormat. Salam hormat dan pembukaan merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan ungkapan dengan hormat. Untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal, contohnya dengan hormat, enter, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui iklan, bla 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 bla. Selanjutnya, yang kelima ada isi. Nah, isi surat lamaran pekerjaan ini terdiri dari identitas diri. Dalam identitas berisi nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir,
dan dapat ditambah hal lain sesuai dengan keperluan. Kemudian ada maksud dan tujuan, berisi keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Kemudian menyatakan lampiran lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan seperti ijazah, kartu tanda penduduk, pas foto, dan lain sebagainya. Kemudian ada penutup. Nah, buatlah penutup yang manis dalam surat lamaran kerja dan memberikan ucapan terima kasih. Misalnya, demikian surat permohonan pekerjaan ini dibuat, besar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti seleksi, wawancara, dan bla 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 bla. Selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup ini bisa mencantumkan nama lengkap dan tanda tangan yang letaknya berada di pojok kanan bawah. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian kurikulum vitae atau CV. Kurikulum vitae atau yang sering disebut dengan CV merupakan dokumen yang digunakan untuk membuat daftar kualifikasi seseorang dalam melamar pekerjaan. Kurikulum vitae ini berisi sejumlah informasi terperinci tentang daftar riwayat hidup, mencakup data pribadi, latar belakang pendidikan, prestasi, keterampilan, pengalaman profesional, dan lain-lain. Kurikulum vitae merupakan ringkasan perjalanan pendidikan dan aktivitas profesional seseorang. Dengan CV, setiap orang yang membaca dan memeriksa CV akan dapat mengetahui dan menelaah setiap orang dari informasi diri yang telah diberikan, serta dapat memberikan gambaran seseorang melalui kegiatan-kegiatan atau dari spesifikasinya dalam pendidikan dan organisasi. Dengan kata lain, CV menjelaskan kriteria diri dalam bentuk teks. Baik, selanjutnya materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai struktur kurikulum vitae atau CV serta tips membuat CV yang menarik. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai struktur dalam membuat kurikulum vitae atau CV. Yang pertama ada data diri. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis data diri adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat domisili, nomor telepon, serta alamat email. Yang kedua yaitu latar belakang pendidikan. Bagian ini menjelaskan mengenai gelar yang didapatkan, jurusan, dan fakultas tempat bersekolah. Dengan adanya informasi ini, pihak organisasi ataupun perusahaan akan memperoleh gambaran mengenai tingkat kognitif dari bidang ilmu yang ditekuni oleh seorang pelamar. Yang ketiga yaitu pengalaman bekerja. Bagian ini menjelaskan posisi pekerjaan yang pernah ditempati serta lama waktu bekerja yang dimiliki bagi orang yang baru lulus bisa menyertakan keterlibatannya terhadap berbagai program, proyek, atau aktivitas industri. Yang keempat yaitu aktivitas organisasi. Bagian ini menjelaskan mengenai keterlibatan dalam berbagai aktivitas baik itu formal maupun non-formal. Dan dari informasi ini akan diperoleh mengenai kemampuan soft skill yang dapat membantu nilai tambahan dalam melamar pekerjaan karena adanya pengalaman berinteraksi dengan kelompok, individu, dan publik. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur kurikulum vitae atau CV dan juga tips membuatnya. Adapun tips atau cara dalam membuat CV yang menarik, yang pertama yaitu desain yang kreatif. Untuk menghadapi saingan yang jumlahnya tidak sedikit, maka harus menguasai cara-cara membuat CV yang menarik. Salah satunya yaitu memperhatikan desain CV. Desain yang kreatif akan menarik HRD. Saat ini banyak website yang menyediakan templates dengan desain yang gratis dan aplikasi lainnya yang memudahkan dalam membuat CV agar lebih menarik. Yang kedua yaitu identitas seperlunya. Hal mendasar di sebuah CV adalah identitas diri. Identitas diri merupakan hal yang wajib tercantum dalam CV. Hal yang perlu diperhatikan sebagai bagian cara membuat CV yang menarik adalah penulisan nama. Nama merupakan informasi primer sehingga penting untuk dicantumkan di posisi atas atau header CV. Sebagai opsional, kalian bisa menambahkan foto diri apabila diminta oleh perusahaan atau instansi yang kalian lamar. Foto yang disertakan tergantung persyaratan perusahaan, bisa formal maupun casual. Lalu yang kedua, selain nama dan kontak, yang penting untuk kalian cantumkan adalah pendidikan. Yang ketiga, cantumkan pengalaman pekerjaan secara jelas. Perlu diketahui, pengalaman pekerjaan merupakan instrumen terpenting di dalam CV. Untuk membuat CV lebih menarik, pengalaman pekerjaan yang kalian miliki harus dicantumkan secara runtut dan jelas. Hindari untuk menulis pengalaman kerja
dengan berapa lama waktu bekerja, semisal PTA Juni 2019 sampai Desember 2019. Agar HRD bisa mengetahui tingkat kompetensi kalian, sertakan juga tugas dan peran kalian selama menjalani pekerjaan tersebut. Terlebih bila pengalaman pekerjaan kalian berhubungan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Selain itu, cantumkan pengalaman kerja terakhir kalian di urutan pertama terlebih dahulu, baru kemudian dicantumkan secara beruntun ke pengalaman kerja kalian yang paling awal. Untuk yang berstatus fresh graduate, bisa mencantumkan pengalaman magang selama masa perkuliahan. Jangan lupa sertakan tugas dan peran kalian selama menjalani masa magang tersebut. Yang keempat, cantumkan skill dan juga kemampuan yang dimiliki. Tidak perlu mencantumkan seluruh skill yang dimiliki, cukup sertakan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian miliki. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk membuat CV menarik adalah hindari mencantumkan kemampuan yang bersifat umum. Contohnya seperti jujur, pekerja keras, ataupun bertanggung jawab. Nah, poin-poin tersebut adalah sesuatu hal yang bisa dinilai oleh orang lain. Sertakan saja skill dan kemampuan yang bisa diukur secara jelas seperti web design, fotografi, UI, or UX writer, accounting, dan sebagainya. Yang kelima, sertakan pelatihan ataupun kursus bila ada. Sebagai tambahan, di dalam CV bisa menyertakan pelatihan kursus maupun sertifikasi yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu cara membuat CV menarik dimiliki. Informasi ini akan menjadi nilai tambah di mata HRD atau perekrut, terlebih bila pelatihan atau kursus yang kalian miliki adalah sesuatu yang khusus yang tidak dimiliki oleh banyak orang lain. Cukup sekian pemaparan